mengajukan eksepsi termohon tersebut. Dalam pokok perkara, 1. Menyatakan permohonan pra peradilan pemohon tidak dapat diterima. 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar gelar perkara sebesar nihil. Demikian diputuskan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 oleh HTSMK atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditunjuk dengan menetapkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari tanggal 2 Januari tersebut di Batu Panitra Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Dan sudah diucapkan dan perkara permohonan pra peradilan intinya tersebut dalam eksepsi mengajukan eksepsi termohon. Perkara permohonan pra peradilan kemudian saya ucapkan putusan yang sudah diucapkan tanggal yang selesai dan ditutup. Terkait dengan putusan ini, intinya kami tim kuasa hukum dari pemohon Pak Ghazal Basaleh mengapresiasi putusan dari majelis hakim tersebut. Namun kami juga di sisi lain menyayangkan karena apa yang menjadi pertimbangan akhirnya ditolak dari permohonan kami adalah dalil eksepsi atau tidak diterima permohonan kami itu adalah karena adanya dalil eksepsi dari termohon terkait dengan prematurnya permohonan kami, di mana salah satu petitumnya adalah kami meminta untuk memulihkan nama baik. Dan di situ majelis hakim berpendapat bahwa dikarenakan perkara ini masih proses penyidikan, maka permohonan kami untuk merehabilitasi itu hanya dapat dikabulkan apabila sudah dinyatakan dipidana gitu kan. Dalam proses pidana sementara ini masih penyidikan. Justru kami sangat menyayangkan ya, karena dari kami pemohon juga sudah siap dengan bukti-bukti untuk membuktikan adanya cacat prosedural, dan dari termohon juga sudah menghadirkan lebih dari 100 bukti terkait dengan sanggahan dari permohonan kami. Tapi sangat disayangkan justru yang dimohonkan adalah hal-hal yang menurut kami adalah aspek yang mungkin tidak menjadi perdebatan dalam persidangan ini ya. Karena di dalam KUHP pun sendiri tidak dilarang untuk kami sebagai pemohon pra peradilan itu untuk memohonkan pemulihan nama baik, karena menurut kami sangat logis dan sangat masuk akal apabila kami sebelumnya telah dinyatakan sebagai tersangka. Sekarang kami memohonkan untuk pra peradilan, dan apabila dikabulkan kan kami pasti juga memohon untuk nama baik kami, apalagi ini notabene-nya adalah Hakim Agung. Jadi menurut kami sangat amat beralasan untuk kami memohonkan rehabilitasi. Justru itu menurut kami yang menjadi poin mengapa kami mencantumkan permohonan tersebut gitu kan. Tapi sangat disayangkan majelis hakim berpendapat lain, ya itu kami tetap apresiasi pendapat dari majelis hakim tersebut. Ya, artinya surat penetapan tersangka itu tidak dipertimbangkan? Tidak dipertimbangkan dan tidak menjadi pembahasan. Kan sudah jelas di persidangan kemarin di pembuktian yang sudah memakan waktu cukup lama itu, kita berdebat terkait dengan SPDP, ya kan? Apakah penyampaiannya itu dalam 7 hari sudah secara layak atau belum? Surat penetapan tersangkanya, karena tidak ada penetapan tersangka, namun muncul hanya dari SPDP-nya, gitu kan? Terkait dengan penahanan, ini juga perdebatan yang sangat amat rumit dan sangat amat cukup panas di antara para ahli-ahli yang telah dihadirkan, bahwa dari masing-masing ahli tersebut semuanya sepakat bahwa pasal 17 Undang-Undang Mahkamah Agung ini adalah existing rules yang harus tetap dihormati, dan dalam rangka kita due process of law dalam menegakkan hukum acara pidana, hukum formil, ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan juga sama-sama lex specialis itu juga harus tetap dihormati oleh penyidik KPK. Nah, itu yang sangat disayangkan tidak munculnya hal-hal tersebut di dalam pertimbangan majelis hakim, padahal itulah mungkin yang dinanti-nanti oleh kami sebagai pemohon dan juga dinanti-nanti oleh para pencari keadilan lainnya di masyarakat luas gitu kan. Karena ini menjadi perdebatan yang umum yang sering sekali bergulir di tengah-tengah proses penegakan keadilan, khususnya di bagian pra peradilan di tindak pidana korupsi. Nah, tadi tentang rehabilitasi dibahas di pasal 97 ayat 3 KUHP yang bunyinya adalah permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang
atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat 1 yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim pra-peradilan yang dimaksud dalam pasal 77. Sehingga di sini justru jelas dalam pasal 97 ayat 3 KUHP ini malah kita dibolehkan untuk mengajukan permohonan rehabilitasi gitu kan. Karena tadi benar bahwa logikanya adalah kami telah ditetapkan sebagai tersangka, itu kan merugikan nama baik klien kami apa dalam hal ini khususnya adalah sebagai hakim agung gitu kan. Jadi menurut kami itu sangat amat logis bagi kami sebagai tim kuasa hukumnya untuk mencantumkan hal tersebut dalam permohonan pada perkara ini. Artinya persetujuan presiden dan perintah jaksa agung juga tidak dipertimbangkan. Tidak dipertimbangkan, padahal itu yang sangat menjadi perdebatan di antara para ahli-ahli yang telah dihadirkan oleh pemohon maupun termohon. Ya, ini kan pra-peradilan tidak diterima. Kemudian upaya selanjutnya mengikuti tentu proses kami nanti penyidikan. akan mencermati lagi tadi putusan secara lengkapnya seperti apa, karena kan tadi majelis hanya atau yang mulia hakim hanya membacakan poin-poin pentingnya saja, sehingga kami sebagai tim perlu untuk mencermati kembali secara utuh sehingga untuk menentukan langkah apa yang tepatnya akan kami lakukan selanjutnya. Mungkin itu aja teman-teman, karena ruangan mau dipakai lagi. Terima kasih ya.